selamat bertemu kembali di dalam ibadah online PKK pada hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena biarpun hanya melalui platform online kita dapat bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita mulakan dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan berkat anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan, terutama kepada semua anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini mereka datang kepada-Mu Tuhan dalam ibadah online pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya setiap anak-anak sekolah minggu diberi kekuatan dan diberi kesehatan bagi mereka untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Dan apapun aktiviti dalam online ini ya Tuhan Yesus, pelajaran anak-anak sekolah minggu, kami percaya bahwa Engkau akan memimpin mereka dan memberikan pemikiran yang matang untuk datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Bagi guru-guru yang mengajar, Tuhan beri hikmat supaya setiap guru yang menyampaikan pengajaran bagi anak-anak sekolah minggu ini, Tuhan, Kau beri hikmat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dasar persekutuan online PPK pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Seterusnya saya memberikan ruangan ini kepada pujian dan penyembahan. Saya menjemput semua yang melayani untuk mengambil tempat. Dari terbit matahari
cerita Alkitab. Adik-adik, mari kita sama-sama mendengar cerita Alkitab ini. Shalom anak-anak, selamat datang. Selamat bertemu dalam ibadah PKK pada pagi ini. Jadi saya, Cikgu Heri, ya mungkin kamu kenal saya bagi anak-anak yang saya ajar di Sekolah Kebangsaan Wang. Ya kamu kenal saya, dan pada pagi ini saya telah diminta oleh Cikgu Wendri untuk menyampaikan cerita sedikit daripada Alkitab khusus untuk anak-anak pada pagi ini. Jadi pada pagi ini Cikgu ingin bercerita tentang seorang tokoh Alkitab. Mungkin kamu kenal, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang kenal, yaitu Yusuf, yang kita boleh baca kisah hidupnya di dalam kitab Kejadian. Oke, jadi Yusuf ini, kalau kita baca dalam kitab Kejadian itu adalah anak ke-11 daripada 12 anak Yakub. Jadi Yusuf ini memang dah sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Dan itu menyebabkan abang-abang yang lain itu berasa dengki dengan dia. Mereka tidak berapa suka dengan Yusuf karena Yakub sangat menyayangi Yusuf. Sehinggalah menyebabkan Yusuf ini aniaya oleh abang-abangnya, dan dia dijual kepada pedagang-pedagang berbangsa Badui atau orang gurun, dan dibuang ke Mesir. Dan di Mesir dia bekerja dengan seorang pegawai istana yang bernama Potifar, dan dalam pekerjaannya juga dia sangat diberkati Tuhan, anak-anak. Nah itulah, kalau kita menyenarkan iman kita kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sentiasa berharap pada Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berjaya dalam kehidupan kita. Dan kita, apa usaha yang kita buat sekalipun, Tuhan akan memberkati kita sehingga orang lain dapat tengok kita, melihat kita menjadi orang yang benar-benar berjaya dalam apapun yang kita lakukan. Terutama sekali kalau anak-anak itu ada sekolah lah, dalam pelajaran. Jadi Yusuf ini sangat-sangat dipakai Tuhan, sehingga tuannya itu yang bernama Potifar, seperti yang Cikgu katakan tadi itu, sangat suka dengan dia karena dia sangat cekap, dia sangat rajin dalam kerjanya di rumah Potifar. Tetapi akhirnya anak-anak, Yusuf ini dianiaya lagi. Kamu paham kah itu aniaya yang kena fitnah, difitnah, dibuat cerita bohong, dan menyebabkan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam penjara pun Yusuf dipakai Tuhan juga, sehingga pegawai penjara pun suka dengan dia. Dia dijadikan ketua kepada bantuan-bantuan. Ketua penjara begitu di Yusuf, kaulah ketua kepada bantuan-bantuan ini. Jadi apa-apa yang ketua penjara mau katakan kepada itu ketua bantuan, dia katakan kepada Yusuf. Dan akhirnya selepas beberapa tahun, ada satu kejadian menyebabkan Yusuf dapat mentafsirkan mimpi Fir'aun tentang kebuluran atau kemarau panjang akan melanda Mesir. Yusuf diangkat sebagai pegawai nomor 2 tertinggi di Mesir pada waktu itu. Kira macam Perdana Menteri lah dia pada waktu itu, anak-anak. Jadi Yusuf bukan saja bijaksana, tetapi Tuhan memberkati dengan hikmat, dan apapun dia lakukan, dia sangat berjaya karena Yusuf menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya dan sebagai dasar hidupnya. Jadi anak-anak, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau berjaya dalam hidup? Selain daripada kita belajar, selain daripada kita berusaha, kita kena berpegang kepada Tuhan, kita kena percaya kepada Tuhan,
sebagai sumber kekuatan kita. Yusuf tidak bergantung kepada kekuatan dia sendiri, anak-anak. Dia tidak bilang, oh saya boleh buat sendiri, saya hebat. Tidak. Tetapi dia menyerahkan usahanya, pekerjaannya kepada Tuhan. Ya, dia berusaha, dia bekerja. Okay? Dia boleh malas-malas, dia tidak boleh katakan, percaya Tuhan saja boleh lulus pemeriksaan. Tidak. Yusuf juga bekerja. Dia berusaha untuk memperbaiki kerjanya di dalam apapun dia lakukan. Barulah Tuhan memberkati dia. Oke anak-anak. Jadi di sekolah kita belajar. Sebelum Bapak kita pergi ke sekolah, kita berdoa dulu di rumah. Minta Tuhan berkati usaha kita. Minta Tuhan berkati pelajaran kita. Dan pastinya kita akan berjaya dalam apapun usaha kita dalam persekolahan kita anak-anak. Oke, tapi jangan malas-malas. Tidak boleh malas-malas. Oke, tidak boleh malas belajar. Karena seperti tertulis sama kitab itu, kata Rasul Paulus kepada kita, orang yang malas jangan makan. Jadi Yusuf ini seorang yang sangat rajin anak-anak. Sangat rajin. Oke, apapun dia buat bersungguh-sungguh. Bukan, asal adalah. Tidak. Dia buat dengan bersungguh-sungguh. Dia tidak malas-malas. Oke. Dan yang paling utama anak-anak, dia seorang yang rajin berdoa. Jadi mustahil dia tidak berdoa. Karena Yusuf ini boleh dikatakan rapat dengan Tuhan lah. Jadi macam mana kita boleh rapat dengan Tuhan? Hanya dengan doa anak-anak. Oke anak-anak. Jadi macam mana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Itu yang seperti juga katakan tadi. Kita kena percaya kepada Tuhan. Sentiasa beriman kepada Tuhan. Menyerahkan pelajaran kita kepada Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberkati pelajaran kita, usaha kita. Bukan saja di sekolah anak-anak, di rumah kita begitu. Oke, Yusuf ini hormat kepada bapaknya Yakub. Yusuf juga hormat kepada ketuanya, bosnya itu waktu itu, Potifar. Dia hormat kepada ketua penjara juga. Dia tidak melawan. Dia tidak langgar undang-undang. Oke? Dan dia juga hormat kepada Fir'aun waktu itu. Karena Fir'aun itu adalah raja Mesir waktu itu. Oke, anak-anak. Jadi anak-anak, pada pertemuan kita singkat dalam PKK pada pagi ini, marilah kita ikut seperti Yusuf. Dia percaya Tuhan. Dia pegang Tuhan sebagai kekuatannya, sebagai tempat sandarannya. Dan pada masa yang sama, anak-anak, oke, kita perlu berusaha, kita perlu belajar, kita perlu bekerja. Oke, maksud Cigu, kalau di sekolah kita buat kerja yang Cigu bagi, guru bagi dengan sungguh-sungguh, sehingga kita menjadi berkat kepada orang lain. Dan barulah orang boleh mengatakan, oh begini pula kalau orang Kristen. Oke, rajin. Tidak banyak muat masalah. Suka ikut peraturan seperti Yusuf. Oke anak-anak. Oke, jadi Cigu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita contohi Yusuf dan kita ikut seperti Yusuf. Oke, dan kalau anak-anak mau tahu lebih banyaklah tentang Yusuf, anak-anak boleh baca Alkitab tentang cerita Yusuf, sehinggalah pada penghujung hidup Yusuf itu dia sangat diberkati Tuhan, malah dia diangkat menjadi orang yang sangat terkenal di Mesir, dan oleh sebab dia abang-abangnya terselamat daripada kebeluran di tanah Kanaan. Jadi itu kita anak-anak boleh baca sendiri di rumah bila ada kesempatan untuk baca Alkitab. Oke, terima kasih anak-anak atas pendengaran anak-anak. Tuhan memberkati, dan kalau ada kesempatan yang masa akan datang, kalau Tuhan buka jalan, mungkin Ciku akan bersama-sama dengan anak-anak dalam pertemuan PKK ini. Shalom, Tuhan memberkati, dan selamat hari Minggu semua anak-anak. Makluman, ayat hafalan, dan bahan doa ada di slide sebelah. Mari kita sama-sama berdoa untuk bahan doa ini.
dan doa penutup, saya mempersilahkan Penetua Losi untuk membawa kita dalam doa. Jumpa di minggu hadapan. Tuhan memberkati dan jumpa di minggu hadapan. Mari kita berdoa sebelum kita tangguh ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Engkau senantiasa hadir di dalam ibadah ini hingga mereka punya sukacita menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka, agar hidup mereka senantiasa punya kerinduan, terus beribadah, menyembah, serta memuliakan Tuhan. Saya berjaga Tuhan, supaya mereka senantiasa di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sekalipun mereka masih kecil, tapi saya percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka, sehinggalah mereka membesar di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kami tangguhkan ibadah ini, sekali lagi kami kembalikan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini, dan kami percaya agar sekolah minggu ini terus punya kerinduan beribadah penyembah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini atau tangguh ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Persekutuan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.